Halo Pedikers. Piala Dunia U17 sedang berlangsung. Indonesia sebagai tuan rumah telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menunjang pagelaran kompetisi tingkat dunia ini. Salah satunya dengan memastikan stadion yang digunakan dalam kondisi prima dan sesuai standar FIFA. Sayangnya, Jakarta International Stadium dinilai belum memenuhi standar FIFA dan disebut-sebut sebagai proyek gagal di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Untuk itu, GIS direnovasi di bawah tanggung jawab pemerintah dan PSSI. Lantas seperti apa renovasi GIS? Mari kita bongkar. Jakarta International Stadium atau GIS adalah sebuah stadion sepak bola yang terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, kawasan metropolitan Jakarta, Indonesia. Secara historis, proyek pembangunan Jakarta International Stadium dimulai pada tahun 2008. Ketika Jakarta berada di bawah kepemimpinan Fauzi Bowo, lahan yang kini menjadi GIS ini dulunya merupakan kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau BMW dengan luas total 66,6 hektar. Kawasan ini merupakan aset Pemda DKI yang dibiayai pinjaman 7 perusahaan swasta untuk penyediaan lahan fasilitas sosial dan umum. Pemerintah Provinsi DKI juga membongkar bangunan liar di kawasan itu pada 24 Agustus 2008. Selain itu, Pemprov DKI berencana membangun stadion berstandar internasional di Taman BMW. Stadion GIS menggantikan Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk pembangunan depo MRT Lebak Bulus. Stadion ini dikerjakan oleh BUMD yakni PT Jakarta Propertindo. Adapun biaya pembangunan sebesar 5 triliun dengan pembiayaan tahun 2019 dianggarkan sebesar 900 miliar rupiah, sisanya menggunakan dana pemulihan pembangunan nasional. Sejarah perkembangan GIS dimulai pada akhir tahun 2000-an hingga awal tahun 2010. Pada saat itu, muncul rencana untuk membangun stadion kandang baru Persija Jakarta di lahan seluas 26,5 hektar dekat BMW Park di Tanjung Priok, Provinsi Jakarta Utara, di mana para penghuni liar telah membangun perumahan secara ilegal selama beberapa tahun. Stadion ini direncanakan berkapasitas 50.000 orang dan awalnya direncanakan memiliki lintasan lari. Stadion ini akan menggantikan Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk dijadikan depo MRT Jakarta. Hingga tahun 2014, pembangunan stadion belum dimulai karena masih terdapat perselisihan mengenai kepemilikan tanah antara bekas penghuni liar dan pemerintah kota. Rencana baru pun dibahas untuk membangun stadion yang didesain ulang berkapasitas 80.000 penonton untuk Asian Games 2018. Namun, rencana tersebut kemudian dibatalkan dan pemerintah memutuskan untuk merenovasi Stadion Gelora Bung Karno pada akhir tahun 2016. Setelah beberapa kali terjadi kesalahan dalam perencanaan dan pembangunan, sengketa tanah tersebut terselesaikan dan pembangunan dimulai pada tahun 2018. Bangunan bekas penghuni liar kemudian dibongkar. Setahun setelah peletakan batu pertama, rencana resmi telah dirilis untuk stadion berkapasitas 82.000 kursi dengan atap yang bisa dibuka dan tidak ada lintasan lari. Tak seperti desain proyek sebelumnya selama bertahun-tahun. Proyek yang didesain ulang ini diberi nama Jakarta International Stadium dan pembangunannya dimulai pada 14 Maret 2019 oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Sejak pembangunan dimulai, warga Kampung Bayam yang terkena dampak telah menuntut kompensasi dan sebagian besar warga telah diusir dari wilayah tersebut. Setelah selesai, stadion JIS dapat digunakan untuk pertandingan sepak bola, konser musik dan berbagai jenis acara besar lainnya. Penamaan Jakarta International Stadium mengasosiasikan stadion bertaraf internasional dengan Jakarta, dan Anies juga mengatakan bahwa nantinya akan ada mekanisme bisnis untuk menetapkan penamaan stadion tersebut setelah pembangunannya selesai. Jadi, penamaan Jakarta International Stadium saat ini bersifat sementara dan akan berubah setelah adanya kesepakatan bisnis. Jakarta International Stadium mampu menampung kurang lebih 82.000 penonton. Stadion dilengkapi dengan 2 lapangan latihan. Lapangan latih ini sudah memenuhi standar internasional. Lapangan latihan JIS dilengkapi dengan 2 ruangan serbaguna, 4 ruang ganti pemain, 1 toilet laki-laki, 1 toilet perempuan, 4 buah wastafel, serta dilengkapi dengan tribun penonton. Tak hanya itu, JIS juga memiliki fasilitas yang terdiri dari 3 tingkat tribun.
Adanya ruang khusus VIP, ruang ganti pemain yang modern dan mewah, ramah disabilitas disertai dengan kursi khusus disabilitas sebanyak 200 buah, lalu ada lapangan latihan rumput stadion berjenis hybrid turf, lahan parkir luas yang dapat menampung 800 mobil dan 100 bus. GIS juga dilengkapi dengan atap stadion yang dapat dibuka tutup dan sudah menerapkan green building yang diharapkan dapat secara mandiri mengelola air dan listrik. Serta stadion ini direncanakan terintegrasi dengan moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan akses tol. Meski begitu, Jakarta International Stadium alias JIS merupakan salah satu proyek yang disebut-sebut gagal di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. JIS dianggap belum layak untuk menggelar laga timnas Indonesia dengan standar FIFA karena masih terdapat banyak kekurangan. Berdasarkan hasil inspeksi tim infrastruktur safety and security PSSI, JIS masih belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur. Sarana dan prasarana pendukung seperti kantong parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion juga belum sesuai standar. Kapasitas JIS yang mencapai 82.000 penonton tak sebanding dengan daya tampung parkir yang hanya bisa membuat 800 unit kendaraan roda 4. Selain itu, akses menuju stadion juga baru melewati satu pintu, sehingga dikhawatirkan penonton akan memakan waktu lama ketika masuk dan keluar stadion. Tak hanya terkendala dengan kekurangan infrastruktur, JIS juga dinilai mematok harga sewa yang mahal. Bahkan PSSI mengklaim bahwa akibat biaya pinjaman yang tinggi, Persija Jakarta lebih memilih berkandang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Pada Juli 2023, pemerintah memutuskan untuk merenovasi JIS. Renovasi ini dilakukan sebagai persiapan Piala Dunia U17 di Indonesia. Saat itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan bahwa ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Salah satunya adalah rumput stadion yang dinilai tak sesuai standar FIFA. Dengan menguncurkan anggaran sebesar 6 miliar rupiah, kini rumput JIS sudah mengikuti standar FIFA, yakni rumput hybrid dengan komposisi 95% rumput alami dan 5% rumput sintetis. Selain rumput, ada dua infrastruktur lain yang direnovasi. Pertama, akses keluar masuk stadion yang hanya ada satu. Kondisi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, akses masuk keluar JIS ditambah menjadi 5 akses, termasuk jembatan penyeberangan. Kedua akses masuk JIS untuk bus pemain dan official tim sepak bola yang dinilai terlalu kecil. Untuk itu, sebuah pintu dibuka dan dilebarkan agar bus bisa leluasa masuk dan keluar area JIS. Menteri Basuki menjelaskan bahwa pekerjaan area dalam JIS dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Kementerian PUPR berfokus pada jembatan penyeberangan orang atau JPO. Pembangunan JPO sendiri menghabiskan dana sebesar 80 miliar rupiah. Renovasi Jakarta International Stadium dinyatakan rampung pada 7 November 2023 lalu.